Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-341, dengan judul Difusi Darah Kristal Hancur. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming secara alami tidak memperhatikan pikiran muda dan kekanak-kanakan Zhou Xinyu. Dia hanya dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Begitu Huang Zixuan menyusul, Zhou Xinyu akan mati. Adapun dia, menghadapi serangan dari almarhum Master Hautian dan Master Hautian Puncak, peluangnya juga tidak terlihat terlalu besar. Adapun untuk menyerang tunggangan Huang Zixuan, jika Lin Ming bisa menyerang Heavenly Wind Eagle bersayap emas, maka musuh juga bisa menyerang naga banjir bersayap miliknya. Jika Lin Ming ingin membandingkan serangan tunggalnya dengan serangan tiga Master Hautian terhadap tunggangan satu sama lain, dia akan menjadi orang yang kalah. Tidak peduli bagaimana Lin Ming memandang sesuatu, dia telah dipaksa menuju jalan buntu mutlak. Tenang, tenang, selalu ada jalan keluar. Lin Ming benar-benar menenangkan pikirannya, dan napasnya melambat. Dia perlahan memikirkan tentang kemungkinan metode pelarian dan menolaknya satu persatu. Sepertinya, seolah-olah hanya ada satu jalan untuk dilalui. Tapi berjalan di jalan ini juga sangat berbahaya. Satu kesalahan yang ceroboh dan dia tidak akan bisa ditebus. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan segera memutuskan. Di jalur seni bela diri, sudah ada risiko yang tak terhitung jumlahnya. Di 3000 alam semesta tak berujung, ada tanah yang tak terhitung jumlahnya seperti benua tumpahan langit, dan jenius yang tak terhitung banyaknya. Namun, jumlah yang berhasil mencapai puncak pencak silat sebenarnya sangat sedikit. Bahkan jika mereka seperti Lin Ming dan orang lain yang telah menerima kesempatan besar yang tidak disengaja, jika mereka tidak mengalami banyak resiko dan bahaya, ingin menginjakkan kaki di puncak seni bela diri hanyalah omong kosong idiot. Lin Ming meneguhkan tekadnya, mengatupkan giginya, dan berkata, Nona Zhou, saya ingat bahwa Anda mengatakan sebelumnya bahwa Sekte Perebutan Bulan telah memperoleh 72 pecahan kristal hati iblis yang hancur, dan masih ada 12 yang tersisa. Anda memiliki satu di cincin spasial Anda, bukan? Ya, itu betul. Zhou Xinyu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Katakan padaku, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kristal hati iblis yang hancur? Suara Lin Ming rendah dan cepat. Sekarang Huang Zixuan dan kelompoknya telah mengejar kurang dari 10 mil jauhnya. Sekarang saatnya untuk melepaskan semua kesopanan. Zhou Xinyu tidak tahu mengapa Lin Ming tega peduli tentang hal ini pada saat ini, tetapi dia dengan cepat menjelaskan, 1000 tahun yang lalu dalam Perang Suci untuk menghukum Sekte Iblis, tentara sekutu wilayah Horizon Selatan menyerbu Silent Demon Emperor City, dan Kaisar Agung Netherworld dihukum mati oleh beberapa Kaisar Agung. Kaisar Agung Netherworld adalah seorang pria yang mengembangkan seni iblis tak tertandingi, dan ketika dia mati dalam pertempuran, jantung iblis di tubuhnya dihancurkan oleh salah satu kaisar itu. Pada saat itu, salah satu fragmen kristal hati iblis itu diperoleh oleh penguasa Sekte Perebutan Bulan. Setelah itu, penguasa kembali ke sekte dan memperbaiki fragmen jantung iblis ini menjadi 72 kristal hati iblis yang hancur. Setiap bagian dari kristal yang hancur ini mengandung energi inheren yang sangat besar, menjadikannya obat ajaib berkualitas tinggi. Ambil satu, lelehkan dengan obat dan arahkan ke dalam tubuh, dan gabungkan ke meridian dan titik tubuh. Seperti ini, itu dapat membantu Master Xiantian menerobos ke ranah inti berputar. Petik 2. Bantu Master Xiantian menerobos ke ranah inti berputar, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, lalu mengapa Sekte Perebutan Bulan mengalami penurunan selama 1000 tahun terakhir? Lin Ming bertanya dengan masuk akal. Zhou Xinyu berkata, ketika Sekte Perebutan Bulan saya berpartisipasi dalam Perang Suci Iblis 1000 tahun yang lalu,
meskipun kami berhasil mendapatkan kristal hati iblis hancur, kami juga kehilangan sejumlah besar master, dan bahkan penguasa waktu itu sangat luar biasa, Luka. Setelah kembali ke sekte, Sovereign pergi ke pengasingan dekat pintu hidup atau mati. Namun, dia meninggal sebelum dia berhasil. Metode budidaya warisan sekte perebutan bulan saya tidak pernah dianggap terlalu bagus untuk memulai. Dalam beberapa tahun terakhir ini, fakta bahwa kami dapat menghasilkan master inti berputar untuk menjaga sekte adalah berkat kristal hati iblis hancur. Petik 2. Jadi begitulah, saya mengerti sekarang. Saya juga punya pertanyaan lain. Anda mengatakan bahwa kristal hati iblis yang hancur membutuhkan obat untuk mengarahkannya ke dalam tubuh. Obat macam apa itu? Petik 2. Lelehkan dengan darah. Selama kristal hati iblis yang hancur meleleh dengan esensi darahnya sendiri, mereka bisa langsung menelannya ke dalam tubuh mereka. Zhou Xinyu berbicara dengan cepat. Saat keduanya berbicara, Huang Zixuan sudah berhenti beberapa mil lebih dekat. Jika dia mendekat lagi, dia akan memasuki jangkauan serangan jarak jauh pedang. Saya mengerti. Dapatkah Anda menunjukkan kepada saya kristal hati iblis hancur cincin spasial Anda? Lin Ming tiba-tiba mengulurkan tangannya, niatnya jelas. Zhou Xinyu menggigit bibirnya. Meskipun ini adalah harta yang paling berharga dan berharga dari sektenya, tidak ada alasan untuk ragu-ragu saat ini. Dia dengan cepat mengeluarkan botol kristal transparan dari cincin spasialnya. Di tengah botol kristal ini ada bola merah seukuran tetesan air, ini adalah kristal hati iblis yang hancur. Begitu Lin Ming menerima botol kristal, matanya menyipit. Kristal merah kecil ini benar-benar memancarkan energi kuno tak berujung yang membuat jantung berdebar kencang. Hanya dengan energi ini, Lin Ming dapat mengatakan bahwa kata-kata Zhou Xinyu tidak berlebihan. Pada saat ini, Zhou Xinyu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dengan cepat berkata, "Tuan Lin, jangan bilang kamu berencana menelan kristal hati iblis yang hancur dan kemudian bertarung dalam pertempuran terakhir dengan Huang Zixuan. Ini, Anda sama sekali tidak bisa melakukan ini." Petik 2. Mengapa? Lin Ming mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Xinyu. Zhou Xinyu segera berkata, "Tuan Lin, obat ini dimaksudkan untuk diminum oleh seorang guru Xiantian. Tapi Anda Sir Lin hanya pada periode kondensasi pulsa. Jika Anda memakannya, tubuh Anda akan meledak, membunuh Anda. Tidak hanya itu, tetapi bahkan jika itu adalah Master Xiantian yang menelan obat ini, mereka akan mengalami proses pendinginan tubuh yang benar-benar menyakitkan dan melemahkan. Selama waktu ini, tidak hanya kekuatan mereka tidak akan meningkat sama sekali, tetapi karena kekacauan dan kekacauan dalam esensi sejati mereka, kekuatan tempur mereka akan turun. Petik 2. Aku tahu. Lin Ming menjawab dengan tenang. Semua yang dikatakan Zhou Xinyu sejalan dengan harapannya. Faktanya, sebagian besar pil yang meningkatkan kultivasi seseorang adalah obat-obatan yang sangat keras dan sangat kuat yang memiliki efek yang sama dengan kristal hati iblis yang hancur. Misalnya, pil pembukaan surga juga sama. Dalam pil kualitas terbaik, energi yang terkandung di dalamnya sangat luas dan murni. Untuk mengendalikan dan menundukkan energi ini, seseorang secara alami harus berjuang untuk itu. Ketika seorang seniman bela diri menggunakan esensi sejati mereka sendiri untuk berjuang melawan energi pil, kekuatan tempur mereka sendiri akan berkurang sementara itu. Oleh karena itu, ketika seorang ahli bela diri memutuskan untuk meminum pil seperti ini, mereka harus mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Seniman bela diri sekte dapat memilih untuk mengasingkan diri di ruangan yang tidak terganggu. Adapun seniman bela diri lainnya, mereka bisa meminta orang yang mereka percayai untuk menjaga mereka. Lin Ming saat ini tidak memiliki pilihan ini, tetapi dia bisa membuatnya. Paman kedua, itu adalah kristal hati iblis yang hancur.
Pelacur itu, dia benar-benar memberikannya kepada orang luar. 4-5 mil jauhnya, dengan penglihatan tajam Huang Sanping, dia bisa dengan jelas melihat apa yang ada di dalam botol kristal. Huang Zixuan mengerutkan kening, jangan khawatir, dia tidak akan menelannya kecuali dia ingin bunuh diri. Huang Zixuan tidak khawatir kristal hati iblis yang hancur akan dimakan, dia hanya khawatir akan hancur, atau bahkan dihancurkan. Cepat, cepat, suara Huang Zixuan sedingin es. Anak ini, cahaya dingin melintas di mata Huang Zixuan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya dari beberapa mil jauhnya saat Lin Ming memotong pergelangan tangannya, dan meneteskan darah ke dalam botol kristal. Paman kedua, anak ini tahu dia tidak bisa menyimpan kristal hati iblis yang hancur, jadi dia ingin menghancurkannya. Mata Huang Sanping merah karena amarah. Kristal hati iblis yang hancur harus berdifusi ke dalam darah seseorang sehingga bisa dipandu ke dalam tubuh. Jika itu bercampur dengan esensi darah orang lain, setengah dari kristal hati iblis yang hancur akan hancur. Dia benar-benar berani untuk menghancurkan kristal hati iblis hancur dari sekte perebut bulan milikku. Aku akan menyia-nyiakan seni bela diri anak ini. Aku akan memotongnya berkeping-keping, dan membuatnya menderita kematian yang sangat lambat. Petik 2. Huang Sanping mengatupkan rahangnya saat dia berbicara. Lin Ming menyaksikan darahnya mengalir ke botol kristal. Saat darah merah cerahnya menyentuh kristal hati iblis yang hancur, itu segera mulai mendidih karena kegembiraan. Gugugu. Saat darah bergolak, kristal hati iblis yang hancur mulai meleleh. Lin Ming menyaksikan dengan kagum saat kristal hati iblis yang hancur dan darahnya mulai menyatu, akhirnya menjadi cairan kental dan seperti sirup di botol kristal. Bersiaplah, kita akan turun. Saat suara Lin Ming jatuh, naga banjir bersayap meraung dan kemudian terjun langsung menuju pegunungan tandus yang luas. Heavenly Wind Eagle bersayap emas mengikuti tepat di belakang. Dalam hal tubuh, elang angin surgawi bersayap emas beberapa kali lebih besar dari naga banjir bersayap. Dari jarak ini, terlihat seperti elang besar yang sedang berburu ular kecil berwarna merah. Pada saat ini, Lin Ming tenang seperti permukaan danau yang tenang. Dia perlahan-lahan mengeluarkan mutiara Dreamland dari cincin spasialnya, ini adalah harapan terakhirnya. Pada saat itu naga banjir bersayap menyentuh tanah, Lin Ming memegang tangan Zhou Xinyu dan melompat turun dari punggungnya. Pada saat yang sama, dia membuang mutiara Dreamland. Pesona alam mimpi diaktifkan. Lin Ming dan Zhou Xinyu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Zhou Xinyu tiba-tiba merasa seolah-olah perubahan halus telah terjadi di sekitarnya. Ini adalah dunia ilusi, itu bisa menjamin keamanan kita untuk beberapa waktu. Lin Ming dengan tenang berkata, The Dreamland Pearl menciptakan dunia pesona alam mimpi yang tertutup. Tidak mungkin bagi siapapun di bawah alam Xiantian untuk menerobos. Secara alami, itu bisa memblokir serangan apapun dari Huang Zixuan. Namun, tidak mungkin pesona alam mimpi berlanjut selamanya. Selama aktif, pesona akan mengkonsumsi energi. Dengan energi penuh, mutiara Dreamland akan mampu mempertahankan pesona selama setengah hari. Namun, jika itu berada di bawah rentetan serangan yang berkelanjutan, maka itu mungkin hanya bertahan 3 atau 4 jam. 3-4 jam ini adalah waktu yang ditinggalkan Lin Ming. Huang Sanping tertegun konyol saat melihat Lin Ming dan Zhou Xinyu menghilang. Apa yang terjadi? Kemana mereka pergi? Itu hanya ilusi, sungguh keterampilan yang tidak penting. Huang Zixuan menutup matanya dan membiarkan persepsinya mengalir keluar. Dia dengan mudah menemukan beberapa fluktuasi esensi sejati yang tidak biasa di dekatnya. Dengan kekuatannya, mudah baginya untuk menemukan persis di mana pesona alam mimpi itu. Itu di sini. Huang Zixuan menunjuk ke sebuah tempat terbuka.
Dengan persepsinya memindai area tersebut, dia bisa dengan jelas merasakan semacam pesona bola, membentuk ruang independennya sendiri. Haha, jadi seperti ini. Huang Sanping menyeringai. Dia juga merasakan adanya pesona. Itu hanya pesona ilusi, bukankah ini seperti burung unta yang mengubur kepalanya di pasir? Kakak ketiga, hancurkan barisannya. Huang Zixuan tidak menyerang, malah membiarkan kakak ketiganya melakukan pekerjaan sementara dia berdiri, kalau-kalau Lin Ming memutuskan untuk tiba-tiba melancarkan serangan atau melarikan diri. Melarikan diri ke dalam pesona ini sama dengan keinginan mati. Tapi sekali lagi, bahkan jika mereka tidak memasuki pesona ini, mereka masih akan mati. Pria yang dipanggil kakak ketiga itu tampak berusia 30 hingga 40 tahun. Alisnya tinggi, dan sudut wajahnya seperti bekas luka miring. Dia mengambil pedang tebal di tangannya, teknik sabre, wind chopper. Serangan pedang ini mengandung 70 hingga 80% dari kekuatan kakak ketiga. Energi pedang setengah bulan biru meraung, menghantam pesona. Bang! Energi pedang hancur. Pesona itu hanya berguncang sedikit, bahkan tanpa sedikit pun kerusakan. Pria bernama kakak ketiga itu terkejut, bahkan Huang Zixuan mengerutkan alisnya. Kekuatan pesona ini telah melampaui imajinasinya. Pada saat ini, di dalam pesona, Lin Ming sedang duduk bersila di atas batu, tidak menyadari semua serangan ganas dan kejam yang menyerang pesona dari luar. Dia mengambil botol kristal dari kristal hati iblis hancur yang telah meleleh dengan darahnya, dan melirik Zhou Xinyu, yang seluruh wajahnya telah memucat, berkata, "Lindungi aku, sekarang aku akan mulai menelan kristal hati iblis hancur." Episode ke-342, dengan judul, "Dengan upaya, segalanya mungkin." Langsung ke dalam alurnya. Kamu ingin menyerap kristal hati iblis yang hancur di bawah perlindungan dunia pesona. Zhou Xinyu tercengang, ini hanya kegilaan. Apalagi obat luar biasa seperti kristal hati iblis yang hancur, bahkan obat tingkat atas seperti pil pembukaan surga biasanya membutuhkan seorang seniman bela diri untuk mengambil beberapa langkah sebelumnya. Mereka akan mandi dalam dupa, menyegel diri mereka sendiri di sebuah ruangan, meletakkan lapisan formasi susunan pertahanan, masuk ke dalam keheningan mutlak di mana tidak ada yang berani mengganggu mereka, dan akhirnya memutar kekuatan mereka untuk menelan pil. Tapi Lin Ming dikelilingi oleh serigala di semua sisi, masing-masing menunggu kesempatan untuk merobek tenggorokannya. Serangan dari luar tidak ada habisnya, dan pesonanya tidak berhenti bergetar, bahkan tanah pun bergetar. Tidak diketahui kapan energi pesona akan habis. Dalam situasi ini, Lin Ming, seorang anak laki-laki dengan budidaya kondensasi puls belaka sebenarnya ingin menyerap kristal hati iblis hancur yang hanya bisa ditelan oleh Master Xiantian. Penyakit jiwa, kegilaan. Sir Lin, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Ini bunuh diri. Zhou Xinyu sangat cemas. Tidak ada jalan lain. Lin Ming menjentikkan jari-jarinya, dan di bawah daya tarik kekuatan jiwanya, cairan merah di botol kristal keluar, berubah menjadi bola merah. Bagaimana mungkin Lin Ming tidak tahu bahwa keputusan ini gila? Kristal hati iblis yang hancur adalah obat yang benar-benar tidak dikenal dan asing, dia tidak tahu apa efek totalnya jika dia menelannya. Mungkin dia tidak dapat menahan baptisan energi, dan kemudian meledak. Bahkan jika dia bisa bertahan melalui itu, pesona alam mimpi hanya akan bertahan selama beberapa jam. Jika dia tidak bisa sepenuhnya menyerap khasiat obat dalam beberapa jam, dan kemudian memulihkan kekuatan tempurnya sepenuhnya, dia masih akan mati. Bang! Dengan benturan keras, ledakan mengerikan terdengar dari luar pesona, tanah tiba-tiba bergetar. Huang Zixuan akhirnya pindah. Dalam pesona, Lin Ming bisa dengan jelas melihat setiap tindakan yang diambil Huang Zixuan.
Perasaan menindas semacam ini seperti manusia biasa yang berhadapan dengan harimau dengan hanya kaca yang akan segera pecah di antara mereka. Biasanya, seorang seniman bela diri tidak akan pernah bisa menenangkan hati mereka dan mengedarkan energinya. Jika ada yang tidak beres, mereka bisa langsung dikalahkan oleh iblis batin mereka. Tapi Lin Ming sebenarnya ingin menyerap kristal hati iblis yang hancur dalam situasi ini, dan juga perlu memulihkan kekuatan tempurnya dalam beberapa jam. Lin Ming menatap bola merah cairan yang memancarkan energi samar dan tak terbatas. Pikirannya bergerak, dan bola cair terbelah menjadi dua, satu setengah melayang ke arah Lin Ming. Saat cairan merah menutup, Lin Ming bisa merasakan darah di seluruh tubuhnya mulai mendidih, seolah-olah dipanggil ke atas dengan paksa. Darah iblis ini memiliki aura jahat yang luar biasa. Tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan saya percaya, dengan usaha, segalanya mungkin. Siu, setengah dari kristal hati iblis yang hancur bercampur dengan darah Lin Ming yang ditembakkan ke mulutnya. Saat cairan merah masuk, rasa manis dan logam menyebar melalui mulutnya. Ini adalah rasa darah. Lin Ming menutup matanya, mematikan keenam inderanya, dan segera memasuki niat bela diri yang halus. Sekarang, ledakan yang mengguncang bumi di bawahnya tidak lagi mempengaruhinya sama sekali. Namun, keadaan halus ini hanya bertahan selama 10 napas saja, ketika dia diganggu oleh rasa sakit yang luar biasa mengalir dari dantiannya, seolah-olah itu pecah menjadi dua. Mengaum. Di telinga Lin Ming, dia bisa mendengar suara jeritan setan seperti petir, seolah itu bisa membelah batu dan menghilangkan awan. Raungan itu mengguncang telinga Lin Ming, dan darah mulai mengalir dari hidungnya. Ini, apa ini? Lin Ming kaget. Dia jelas merasa bahwa setetes kristal hati iblis yang hancur mengandung kemauan yang sangat besar dan menakutkan. Itu menutupi langit, menutupi pegunungan dan lautan. Apakah ini pikiran hancur yang ditinggalkan oleh Kaisar Besar Netherworld? Saat ide ini muncul, Lin Ming tiba-tiba merasakan pikirannya bergetar. Bang! Kesadaran Lin Ming tiba-tiba ditarik kembali ke lautan spiritualnya. Di sana, dalam benaknya, adegan-adegan terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya muncul, masing-masing sangat nyata dan nyata. Setan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari laut spiritualnya. Tubuh bagian atas mereka telanjang, dan kulit mereka berkilau biru keabu-abuan. Tubuh mereka dijalin dengan otot tebal, diikat dengan rantai, dan mereka memegang sabit kematian di tangan mereka. Ho ho ho. Saat raungan setan ini bergema, semuanya tiba-tiba bergegas menuju Lin Ming. Tetapi saat ini, Lin Ming telah terlahir kembali menjadi dewa iblis kuno. Dia memegang kapak gunung besar di tangannya, dan dia berdiri tinggi di langit. Kapak itu panjangnya 10 kaki, dan lebih tebal dari sebuah lengan. Kepala kapak lebarnya lebih dari 3 kaki, dan bilahnya sendiri berwarna merah darah dalam. Itu memancarkan energi buas dan kekerasan, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Bunuh, bunuh, bunuh. Dewa iblis kuno mengacungkan kapak besar itu, dan memotong semua iblis yang bergegas dengan satu pukulan kapak. Pada saat itu, anggota tubuh terbang kemana-mana. Darah mengalir ke seluruh penjuru negeri. Setiap kali dewa jahat kuno membunuh iblis, dia akan meminum darahnya sampai matanya menjadi gelap dan tidak bernyawa. Tetapi setelah mereka, iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas di belakang mereka. Darah iblis mewarnai langit menjadi merah. Apakah dewa jahat kuno ini adalah Kaisar Agung Netherworld? Lin Ming terkejut. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa apa yang dia lihat bukan hanya ilusi, tetapi peristiwa nyata yang terjadi di masa lalu. Ini adalah kenangan Kaisar Agung Netherworld. Lalu apa setan ini? Dari mana asalnya? Mengapa perang brutal ini meletus? Siapa yang baik, dan siapa yang jahat? Hahaha.
Antara langit dan bumi, Kaisar Besar Netherworld tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya luar biasa dan tak terbatas, bergema di seluruh alam semesta. Langit pecah, dan keinginan yang menantang langit melonjak seperti tsunami. Kapak besar menunjuk ke langit, kakinya menginjak bumi. Di alam semesta, hanya dia yang mengatur semuanya. Bang! Medan perang iblis tiba-tiba meledak. Untuk sesaat, Lin Ming berpikir bahwa lautan spiritualnya telah hancur. Dia tiba-tiba membuka kedua matanya untuk melihat bahwa pakaiannya telah rusak, dan seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Pada saat ini, wajah cantik Zhou Xinyu sudah kehabisan darah. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ketika dia melihat Lin Ming membuka matanya, dia khawatir tetapi juga bersemangat. Suaranya bergetar saat dia berkata, "Sir Lin, Sir Lin." Lin Ming ingin menjawab, tetapi saat dia membuka mulutnya, yang keluar hanyalah seteguk darah. Lin Ming akhirnya memahami misteri di balik kristal hati iblis yang hancur. Pada saat yang sama berisi energi murni dan menakutkan, itu juga berisi sisa-sisa kesadaran Kaisar Besar Netherworld. Menelan kristal hati iblis yang hancur berarti seseorang harus menahan kehancuran baik pikiran maupun tubuh. Di luar pesona, Huang Zixuan dan seluruh kelompoknya menyerang. Pesona alam mimpi mulai bergetar semakin banyak, dan tanah tempat pesona berakhir sudah berubah menjadi terak. Namun, Lin Ming sama sekali tidak berminat untuk peduli tentang ini. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditembaki dengan 1000 jarum, dan 10.000 pedang dipelintir ke tubuhnya. Bahkan dengan keinginan kuat Lin Ming, rasa sakit seperti ini sulit untuk ditolak. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang ingin bunuh diri. Dia seperti udang kering di tanah. Bahkan giginya retak sedikit karena dia menggigit terlalu keras. Bang! Kesadaran Lin Ming sekali lagi dilemparkan ke dalam kekacauan. Pikiran sisa Kaisar Agung Netherworld seperti gelombang yang menerobos laut spiritual Lin Ming, ingin menyapu semuanya. Biasanya, sekali tubuh seorang seniman bela diri telah disiksa hingga ekstrim, dan mereka ingin mati, perlindungan spiritual mereka akan menjadi sangat rapuh. Ketika sisa-sisa kesadaran Sateret Demon Heart Crystal menyerbu pada saat ini, sepertinya mereka akan berubah menjadi idiot. Seorang master puncak Hautian sama sekali tidak akan mampu menahan serangan ganda ini. Dengan demikian, kristal hati iblis yang hancur hampir tidak bisa diserap oleh seseorang yang memiliki budidaya Xiantian. Kultivasi Lin Ming hanya pada periode pulse condensation. Di bawah serangan sisa kesadaran Kaisar Besar Netherworld terhadap lautan spiritualnya, meskipun dia sangat berkemauan keras, dia masih memiliki sakit kepala yang memecah belah, dan telinganya berdarah deras. Bang! 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 Dalam beberapa kali napas, tidak diketahui berapa kali Lin Ming telah dibombardir oleh sisa-sisa kesadaran ini. Gelombang yang menjulang tinggi muncul di laut spiritual Lin Ming, tapi dia masih bisa menahannya. Serangan sisa-sisa sisa Kaisar Dunia Bawah adalah fase paling berbahaya bagi seniman bela diri manapun yang menelan kristal hati iblis yang hancur. Tetapi bagi Lin Ming, itu lebih menakutkan daripada benar-benar berbahaya. Sebelumnya, Lin Ming telah menelan fragmen ingatan dari dua sesepuh tertinggi dari alam para dewa. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Besar Netherworld, dia sama sekali tidak sebanding dengan makhluk dari alam para dewa. Lin Ming mengatupkan giginya, dan mulai mengikis sisa-sisa kesadaran Kaisar Besar Netherworld dengan pikiran dan jiwanya sendiri. Dia sadar bahwa jika dia ingin menyerap energi dari kristal hati iblis yang hancur, dia pertama-tama harus menghilangkan sisa-sisa kesadaran Kaisar Besar Netherworld. Rasa sakit dari kekuatan jiwa dan kesadaran yang melemahkan satu sama lain tak terbayangkan. Itu lebih buruk daripada memoles luka berdarah yang menganga dengan amplas. Ini benar-benar rasa sakit yang menghancurkan jiwa. Ketika Lin Ming telah menyerap ingatan dari dua tetua dari alam para dewa,
dia masih belum mengalami rasa sakit yang luar biasa ini. Para sesepuh tertinggi dari alam para dewa, bagaimanapun, hanya meninggalkan jiwa yang terfragmentasi, tanpa kesadaran diri, hanya naluri jiwa. Adapun Kaisar Besar Netherworld, dia telah meninggalkan sisa-sisa kesadaran sejati. Untuk menghapus penyakit yang kejam dan menantang surga ini bukanlah hal yang mudah. Waktu berlalu 1 detik dan 1 menit demi 1 menit. Lin Ming mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Saat dia jatuh, bahkan batu di bawahnya berlumuran darah. Jika bukan karena vitalitas darah Lin Ming telah ditingkatkan beberapa kali dengan memasuki pagoda bertuah, dia pasti sudah mati karena kehilangan darah yang berlebihan. Setelah periode penderitaan yang tak ada habisnya, Lin Ming akhirnya membasmi sisa-sisa kesadaran yang ditinggalkan oleh Kaisar Besar Netherworld. Jadi, meskipun energi kristal hati iblis yang hancur masih keras dan sulit diatur, tanpa arahan dari kehendak pikiran Kaisar Besar Netherworld, itu akhirnya bisa dipindahkan oleh Lin Ming. Marau tempering. Pikiran Lin Ming bergema dengan pemikiran yang satu ini saat dia melakukan yang terbaik untuk memutar teknik Chaotic Virtuous Combat Meridians untuk mengarahkan tempering Marau. Dia mengendalikan energi Sateret Demon Heart Crystal dan mengarahkannya ke kerangkanya, tidak banyak waktu tersisa. Pada awalnya, ketika Lin Ming telah menggunakan energi dari pil pembukaan surga untuk tempering Marau, karena penempaan tulangnya terlalu teliti dan tulangnya sangat kompak, itu sangat sulit karena seolah-olah terbuat dari batu. Seperti ini, tempering Marau sama sekali tidak mudah. Lin Ming berpikir bahwa itu juga akan sangat sulit untuk memaksa energi kristal hati iblis hancur ke tulangnya, tapi dia salah. Energi dari kristal hati iblis yang hancur seperti merkuri berat, mengambil semua kesempatan untuk menyebar, menyerang kapan saja. Itu seperti kerucut runcing yang dibor ke dalam kerangka padat Lin Ming, mengalir menuju sumsum. Saat energi memasuki sumsum, Lin Ming merasa seolah-olah sumsumnya sendiri telah dituangkan ke dalam tong minyak mendidih. Yang terjadi selanjutnya adalah nyeri sumsum yang sangat mengerikan. Cici, kotoran sumsum dibakar oleh energi. Perasaan ini seperti sumsumnya dilemparkan ke dalam wajan, semua kotoran dibakar habis. Lin Ming basah kuyup oleh keringat. Ini adalah langkah terakhir untuk menyerap kristal hati iblis yang hancur. Dalam pergolakan rasa sakit yang menyiksa ini, Lin Ming mempertahankan pikirannya yang tenang dan terkumpul. Dia menyadari bahwa energi dari setengah dari kristal hati iblis yang hancur hampir tidak cukup untuk membantunya menyelesaikan tempering Marau. Dia harus membuat pilihan. Dia pertama-tama bisa meredam sebagian tubuhnya. Episode ke-343, dengan judul Sumsum seperti sup emas, langsung ke dalam alurnya. Ketika Lin Ming menelan pil pembukaan surga, dia hanya bisa meredam sebagian dari tangan kanannya karena kemanjuran obat yang terbatas. Setelah tempering Marau, tangan kanan Lin Ming mengalami peningkatan besar dalam kekuatan pertahanan dan kekuatan serangan. Tapi, paling banyak itu sama dengan kartu truf lainnya, peningkatan keseluruhan kekuatan total Lin Ming tidak terlalu besar. Kali ini, Lin Ming memutuskan untuk menggunakan setengah dari energi untuk meredam kedua tangannya, dan setengah lainnya untuk meredam seluruh tubuhnya. Hanya ketika seluruh tubuhnya telah mengalami tempering Marau, kekuatan keseluruhannya akan meningkat. Dengan suara yang seperti kayu bakar berderak dalam api, Lin Ming menggertakkan giginya dan mulai memutar Chaotic Virtuous Combat Meridians. Energi manik membakar kotoran di sumsumnya. Rasa sakit yang menyakitkan seolah-olah tulang seseorang dibakar bisa dibayangkan. Lin Ming mendukung dirinya sendiri dengan keinginannya sendiri. Begitu energi telah ditelan ke dalam tubuhnya, itu hanya bisa dimurnikan, kegagalan berarti kematian segera. Dengan kemajuan temper, warna merah kehitaman mulai muncul di tubuh Lin Ming, dan energi kekerasan melonjak di mana-mana di tubuhnya.
Tubuh Lin Ming dengan cepat memanas ke suhu mendidih, dan darah merembes keluar dari pori-porinya, menutupi dirinya dengan cangkang darah merah, tampak seolah-olah akan robek seperti kertas pecah dengan sedikit sentuhan. Dari samping, Zhou Xinyu hanya bisa menyaksikan dengan kaget. Di mana Lin Ming menyerupai manusia saat ini. Dia seperti ikan yang diambil dari genangan darah dan kemudian dikeringkan di atas api. Fakta bahwa Lin Ming masih hidup sekarang adalah keajaiban tersendiri. Faktanya, untuk menelan kristal hati iblis yang hancur pada periode kondensasi puls dan masih bertahan selama lebih dari setengah jam dan sudah melampaui ruang lingkup pemahaman Zhou Xinyu. Namun, sepertinya keajaiban ini tidak bisa berlanjut. Nafas Lin Ming menjadi semakin lemah, dan sementara dia telah berjuang dengan menyakitkan sebelumnya, perjuangannya melemah, seperti lampu yang hampir kehabisan minyak. Akhirnya, dia berhenti bergerak sama sekali, ekspresinya membeku dalam waktu seperti patung merah tua. Wajahnya yang bengkok tampak seperti jiwa yang menderita yang telah dipaku ke kolom eksekusi di neraka. Hati Zhou Xinyu mulai berangsur-angsur tenggelam. Dalam situasi ini, itu tidak ada artinya bahkan jika Lin Ming selamat. Semua darah di tubuhnya sepertinya telah terkuras habis. Lin Ming bahkan tidak memiliki kekuatan lagi, belum lagi kekuatan tempurnya. Jika dia berada di ruangan yang aman dan terlindungi, dengan dukungan dari banyak obat-obatan yang berharga dan di bawah asuhan para ahli, Lin Ming mungkin bisa terlahir kembali dari persidangan ini. Untuk seorang pemuda periode kondensasi puls untuk menelan kristal hati iblis yang hancur dan bertahan hidup, pencapaiannya di masa depan bisa dibayangkan. Namun, dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Dia telah memilih tempat yang salah dan waktu yang salah untuk menelan kristal hati iblis yang hancur. Bahkan dengan bakatnya, ini mendorongnya terlalu jauh. Hong Hong Hong. Di luar pesona alam mimpi, serangan Huang Zixuan dan kelompoknya dimulai lagi. Zhou Xinyu menutup matanya dengan sedih dan mengeluarkan belati yang bersinar dingin dari cincin spasialnya. Zhou Xinyu telah dipersiapkan untuk ini sejak Lin Ming menyerap kristal hati iblis yang hancur. Jika Lin Ming meninggal, dia akan bunuh diri. Jika dia jatuh ke tangan Huang Sanping, nasibnya mungkin lebih buruk dari kematian. Pesona alam mimpi mulai bergetar semakin keras. Dalam setengah jam ini, Huang Zixuan telah menunggu di luar pesona. Tidak pernah pergi. Selama periode waktu ini, mereka akan membombardir pesona sesekali. Meskipun Zhou Xinyu tidak mengerti apapun tentang formasi arai atau pesona ini, dia masih dapat melihat bahwa energi yang mendukung pesona alam mimpi terus dikonsumsi, itu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama. KKK. Karena guncangan hebat, tanah di bawah kaki Zhou Xinyu retak, dan bebatuannya pecah. Itu terlihat tidak berbeda dari kue yang dihancurkan. Badai serangan yang dahsyat berlangsung selama 1/4 jam lagi dan kemudian mereda. Itu mungkin karena Huang Zixuan takut dia akan menghabiskan terlalu banyak energi, dan bahkan jika dia melanggar pesona, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menghentikan Lin Ming melarikan diri. Jadi, setelah setiap 1/4 jam serangan, dia akan berhenti dan duduk, bermeditasi dan memulihkan dirinya ke kondisi pertempuran terbaiknya. Zhou Xinyu menghela nafas panjang dan berbalik untuk melihat Lin Ming. Dia terkejut melihat bahwa dengan penampilan menakutkan Lin Ming, dia berhenti berdarah. Bukan karena lukanya telah sembuh, melainkan karena dia telah mencapai titik di mana tidak ada lagi darah yang mengalir. Kulitnya menghitam merah dan pecah-pecah. Darahnya hangus menjadi cangkang darah, seolah-olah dia telah melalui siksaan kuno di iris dan kemudian diikat ke pilar tembaga yang menyala. Hanya metode itu yang bisa meniru penampilan Lin Ming yang menyedihkan saat ini. Jika dia tidak bisa merasakan nafas yang samar dan hampir tak terlihat datang dari Lin Ming, Zhou Xinyu akan berpikir bahwa dia sudah mati.
Hati Zhou Xinyu melonjak dengan gelombang keputusasaan. Dia tidak bisa bergantung pada Lin Ming. Meskipun dia telah menciptakan keajaiban dan tidak mati setelah menelan kristal hati iblis yang hancur dengan kultivasi periode kondensasi pulsa selama 1 jam, saat ini, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk bertarung? Zhou Xinyu menatap belati di tangannya. Dia membuat keputusannya. Ketika pesona pecah, pertama-tama dia akan membunuh Lin Ming, dan kemudian bunuh diri. Bagaimanapun, satu-satunya alasan Lin Ming berakhir dalam keadaan ini adalah karena dia. Jika dia membiarkan Lin Ming jatuh ke tangan mereka, kematiannya akan menjadi lebih tragis. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lin Ming tampak mati. Duduk di atas pecahan batu, matanya kusam dan tidak bernyawa. Satu-satunya tanda bahwa dia hidup adalah api kehidupan yang lemah yang menyala di dalam dirinya. Dari luar, dia tidak tampak berbeda dari mayat yang hangus dalam api, bahkan tidak ada darah. Tapi di seluruh tubuh Lin Ming, sumsum perlahan dilapisi dengan warna emas pucat. Sumsum penekan energi. Saat darah Lin Ming mengering, dia terkejut menemukan bahwa proses sumsum tempering menjadi jauh lebih mudah. Karena darahnya habis, rasa sakit yang tak terlupakan telah membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Pada titik di mana hampir tidak mungkin baginya untuk mengarahkan aliran esensi sejati dalam tubuhnya, dia menemukan bahwa energi yang menggerakkan sumsumnya berjalan dengan kecepatan yang jauh lebih lancar. Kemudian, dia menyadari bahwa darah dan sumsum pada awalnya saling terkait. Sumsum melahirkan darah, dan darah memberi makan sumsum, keduanya bergantung satu sama lain. Jadi, jika seseorang ingin meredam sumsum, mereka harus mengganti darahnya terlebih dahulu. Hanya ketika darah lama dikeringkan, sumsum menjadi lunak, dan darah baru beregenerasi, akankah itu menjadi proses tempering marrow yang lengkap? Oleh karena itu, Lin Ming tidak lagi mencoba menghentikan darah lama tubuhnya bocor, membiarkannya mengalir dengan bersih. Adapun Lin Ming, mengandalkan vitalitas batinnya yang kuat, dia hampir tidak bisa mempertahankan api hidupnya. Saat langit timur cerah di fajar, warna emas sumsum Lin Ming menjadi semakin kaya, seolah-olah serpihan emas bercampur di dalamnya. Sumsum seperti sup emas. Pada saat Lin Ming selesai menyerap khasiat obat dari kristal hati iblis yang hancur, sumsumnya yang baru dan lebih baik mulai meregenerasi darah. Dengan konsumsi cepat energi asal dalam tubuh Lin Ming, darah baru mengalir tanpa henti dari sumsumnya. Darah baru ini sangat kental dan berat, seperti merkuri merah yang mengalir di pembuluh darahnya. Kemanapun darah ini mengalir, luka akan sembuh dengan cepat. Pemulihan tubuh Lin Ming dan produksi darah baru dengan cepat menghabiskan esensi sejati Lin Ming. Meskipun esensi sejati Lin Ming sangat kental, lebih dari setengahnya masih digunakan. Namun, setelah esensi sejati dikonsumsi sampai titik tertentu, esensi sejati terkompresi dalam benih dewa sesat secara otomatis melepaskan dirinya. Energi dari Purple Float Dragon Divine Thunder dan Red Core Crimson Flame juga dilepaskan bersamanya. Kekuatan guntur dan api, terutama kekuatan guntur, mengandung kekuatan kehidupan yang sangat mentah dan bersemangat. Legenda mengatakan bahwa di zaman paling kuno, ketika alam semesta tanpa batas berada dalam kekacauan utama, tidak ada kehidupan. Hanya ketika guntur menghantam laut kuno, bentuk kehidupan paling primitif lahir. Dengan kekuatan guntur yang mentah dan hidup yang membantu menyelesaikan proses tempering marrow terakhir, cahaya ungu samar muncul di darah baru yang kental, seolah-olah petir telah menyatu ke dalam darah. Tubuh Lin Ming mengalami banyak perubahan halus. Tapi, dari semua penampilan, api kehidupan Lin Ming masih tampak sangat lemah. Esensi sejatinya telah tersembunyi di dalam benih dewa sesat, selain dari Lin Ming sendiri, tidak ada orang lain yang bisa merasakan ini. Bang! Di luar pesona,
Huang Zixuan dan kelompoknya memulai putaran serangan lagi. Huang Zixuan sudah tidak sabar, dia tidak menyangka bahwa pesona yang tampak rapuh itu benar-benar akan begitu tangguh. Paman kedua, mari gunakan pukulan terakhir kita bersama-sama, kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut lebih jauh. Sudah lebih dari 3 jam, jika ini terus berlanjut, bala bantuan mungkin akan datang. Jika itu terjadi, itu akan sangat merepotkan. Petik 2. Huang Zixuan ragu-ragu. Sebelumnya dia selalu menahan tangannya, dalam ketakutan bahwa bahkan jika dia melanggar pesona, dia akan menghabiskan terlalu banyak kekuatannya dan tidak akan bisa meraih Lin Ming. Sekarang setelah berkali-kali penundaan, dia perlahan-lahan dan akhirnya kehilangan kesabaran. Itu seperti yang dikatakan Huang Sanping. Pada akhirnya, ini adalah wilayah 7 lembah mendalam dan bocah lelaki itu tampaknya adalah seorang jenius terkenal dari sebuah sekte. Jika mereka tinggal di sini terlalu lama, seorang master mungkin datang untuk menyelamatkannya. Baiklah, ayo serang bersama. Huang Zixuan mengeluarkan batuk yang jelas dan keras, dan kabut hitam di sekitar tubuhnya mulai menebal. Kakak ketiganya dan juga pria pendek dan lemah itu juga mulai mempersiapkan pukulan terakhir mereka. Saat mereka menyerang bersama, serangan mereka seperti komet brilian yang memotong jalur terang di udara, menabrak pesona alam mimpi. Bang! Di pagi hari yang kabur di lembah, matahari yang menyilaukan tampak terbit. Bumi berguncang, dan sejumlah besar batu dan batu terbang ke udara. Beberapa kawah besar sedalam puluhan kaki telah muncul di tanah di bawah pesona alam mimpi. Pesona pelindung berubah bentuk secara dramatis, seperti perahu yang melayang menaiki ombak besar di laut lepas. Semua bebatuan di sekitar pesona telah rusak, dan wajah Zhou Xinyu sangat putih, dahinya berkeringat. Berusaha lebih keras. Huang Sanping berteriak, orang yang paling banyak berusaha di sini adalah dia. Bagaimanapun, terlepas dari berapa banyak esensi sejati yang dia gunakan, dia tetap tidak akan menjadi pasangan Lin Ming, jadi dia bisa keluar semua. Huang Zixuan mengerutkan kening. Dia mengabaikan energi di tubuhnya yang tidak lagi pada tingkat optimal, dan menggertakkan giginya saat dia melepaskan keterampilan bela diri yang kuat. KKK. Dengan suara pecahan kaca, pesona alam mimpi yang bertahan dari rentetan serangan besar-besaran untuk waktu yang lama akhirnya hampir kehabisan energi, retakan yang terlihat muncul di penghalang. Melihat retakan ini, Zhou Xinyu berhenti bernapas sejenak. Tidak ada yang ingin mati, terutama dia karena dia masih memiliki perseteruan darah yang ingin dia selesaikan. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, dia mengatupkan giginya. Alasan dia bertahan sampai saat terakhir adalah karena dia menunggu keajaiban terjadi. Episode ke-344, dengan judul Tulang Patah, langsung ke dalam alurnya. Namun, sekarang 3 jam berlalu, nafas kehidupan Lin Ming hampir berakhir, dan tidak ada tuan yang secara tidak sengaja lewat untuk menyelamatkan mereka. Sepertinya, Dewa Kematian telah memberikan keputusan terakhirnya. Zhou Xinyu menggigit bibirnya sampai sakit, lalu dia tiba-tiba berputar ke arah Lin Ming di belakangnya, menyodorkan belati dingin bersinar yang dia pegang ke dadanya. Puh! Belati itu menembus. Lin Ming didorong kembali oleh dampak belati Zhou Xinyu. Pada saat yang sama, dengan sebuah ledakan, pesona alam mimpi benar-benar hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Xinyu kaget. Belati miliknya ini adalah harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Setelah dia menuangkan esensi aslinya ke dalamnya, dia akan dapat memotong Lin Ming seperti sepotong tahu, terutama karena dia tidak memiliki esensi sejati yang melindunginya. Tapi saat belati itu meluncur sepertiga dari jalannya, tiba-tiba belati itu tersangkut di tulang rusuknya. Untuk menusuk, itu tidak akan menembus. Untuk menariknya, dia tidak bisa menariknya. Namun,
Dalam penundaan singkat ini, Zhou Xinyu sudah kehilangan kesempatan untuk bunuh diri. Kamu ingin mati? Ini tidak semudah itu. Huang Zixuan seperti hantu saat dia muncul di dekat sisi Zhou Xinyu. Tangan kurusnya meraih pergelangan tangan Zhou Xinyu, mencubit dengan paksa, meremas belati dari tangannya. Pada saat ini, aliran esensi sejati yang kental memasuki tubuhnya, langsung menyegel semua meridiannya. Dengan seniman bela diri kondensasi puncak sekte Puls dan seniman bela diri Hautian puncak sekte, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Ah! Zhou Xinyu berteriak, wajahnya yang cantik memucat. Sebuah pikiran muncul di hatinya, esensi aslinya disegel. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengasingkan meridiannya dan bunuh diri. Haha, dasar pelacur, aku ingin tahu kemana kau akan kabur kali ini. Huang Sanping tertawa menghina, dengan berani melihat sosok Zhou Xinyu yang dewasa dan luar biasa, matanya penuh dengan pikiran yang tidak bermoral dan mesum. Sejak dia telah dicabut dari statusnya sebagai penerus Master Sekte, dan kemudian semua sumber daya yang sangat banyak juga telah diberikan kepada saudara perempuan junior magangnya, dia menganggapnya sebagai duri di sisinya. Sejak saat itu, dia ingin menguncinya, lalu benar-benar mempermalukan dan menghancurkannya tanpa akhir. Kakak magang junior, aku berharap hari ini akan datang. Akhirnya, kamu jatuh ke tanganku. Lega, aku tidak akan membunuhmu. Saya tidak tahu berapa kali saya berharap bisa mengunci Anda, menyia-nyiakan seni bela diri Anda, dan menjarah Anda setiap hari. Huang Sanping dengan rakus menjilat bibirnya, ini benar-benar acara terindah dan terhebat yang pernah ada. Secara alami, sebagai jenius dari Sekte Perebutan Bulan, dia tidak kekurangan wanita yang berkerumun di sekitarnya. Tapi wanita di depannya berbeda. Dia adalah orang yang disukai oleh guru Sekte Perebutan Bulan untuk menjadi penerus masa depan. Mampu menghancurkan seseorang dengan status Zhou Xinyu memberinya banyak kegembiraan dan kepuasan. Zhou Xinyu telah kehilangan semua warna. Situasinya telah berubah begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Kenapa belati itu tidak menembus jantung Lin Ming, tapi tersangkut di dadanya? Vitalitas batin Lin Ming jelas sangat lemah, dan dia bahkan tidak memiliki 20% dari esensi sejatinya yang tersisa, jadi bagaimana mungkin dia bisa memblokir belatinya? Tidak, dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan ini. Berpikir tentang masa depan yang mengerikan yang harus dia jalani, dia hanya merasa sangat ngeri. Dengan esensi sejatinya tersegel, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Adapun menggigit lidahnya untuk bunuh diri, bahkan manusia tidak akan mati, apalagi seorang seniman bela diri. Orang ini. Huang Sanping melihat Lin Ming tiba-tiba terbaring di tanah, belati tersangkut di dadanya, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Seluruh tubuhnya menjadi merah kehitaman, metode kematian ini benar-benar tragis. Apa yang terjadi dengan anak laki-laki ini? Huang Sanping berhenti menghargai ekspresi ketakutan Zhou Xinyu saat dia mengalihkan perhatiannya ke Lin Ming. Dia mungkin menelan kristal hati iblis yang hancur. Betapa bodohnya dia. Apakah dia pikir dia bisa mengandalkan kristal hati iblis yang hancur untuk membuat terobosan di saat-saat terakhir ini, dan membalikkan tabel untuk membunuh kita? Bahkan jika aku menelan kristal hati iblis yang hancur, aku masih akan mati saat tubuhku meledak karena energinya. Huang Zixuan dengan cemberut berkata sambil mencibir. Persetan, Huang Sanping menjadi marah ketika dia mendengar ini. Dasar bodoh. Jika dia mati maka dia harus mati sendiri, tapi kenapa dia harus menyentuh kristal hati iblis hancur milikku? Brengsek. Saat Huang Sanping berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan kemudian menoleh ke arah Zhou Xinyu, matanya yang jahat berubah menjadi seperti binatang buas yang ingin menggigit mangsanya,
dasar pelacur, kenapa kau memberinya hati iblis yang hancur kristal? Saat dia berbicara, dia menjambak rambut Zhou Xinyu dan dengan kejam menariknya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Pelacur, pelacur, Anda berani membantu orang luar. Aku akan memberitahumu apa artinya mengemis kematian. Paman kedua, hancurkan meridian pelacur ini dulu dan hancurkan seni bela dirinya. Jangan sampai dia menimbulkan masalah lagi di masa depan. Saat Huang Sanping berbicara, dia menemukan bahwa Huang Zixuan berdiri di sana seolah dia tidak mendengarnya. Sebaliknya, matanya dialihkan ke Lin Ming. Huang Sanping melihat ke bawah, dan tiba-tiba berhenti. Dia bisa merasakan nafas samar kehidupan yang datang dari tubuh Lin Ming. Bocah ini belum mati. Dia seperti ini, tapi dia masih punya kehidupan. Huang Sanping berkata dengan heran. Huang Zixuan mengerutkan kening, lalu perlahan berkata, untuk hidup sampai sekarang bahkan setelah menelan kristal hati iblis yang hancur benar-benar sebuah kejutan. Melihat penampilannya, dia seharusnya sudah bertahan untuk waktu yang lama, namun dia belum mati. Petik 2. Dia belum mati. Bahkan lebih baik. Pertama saya akan merobek tendon tangan dan kakinya, dan kemudian saya akan menyelamatkannya. Saya ingin dia mengalami kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Mata Huang Sanping bersinar dengan kegembiraan haus darah. Jika Lin Ming mati begitu mudah, akan sulit untuk menghapus kebencian di hatinya. Huang Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak berguna. Karena dia menelan kristal hati iblis yang hancur, dia akan mati tanpa keraguan. Bahkan Master Xiantian dengan kultivasi yang tidak mencukupi akan mati, apalagi bocah ini. Setiap saat dia bisa hidup lebih lama itu baik-baik saja. Huang Sanping menyeringai saat dia berjalan, meraih Lin Ming. Pertama dia akan memberinya beberapa pil untuk mempertahankan hidupnya, lalu sebelum hal lain, dia akan mengiris pergelangan tangan Lin Ming dan memotong urat pergelangan tangannya. Pedang itu menusuk, tapi itu tidak masuk sedalam itu. Bilahnya menusuk sedikit ke bawah, memotong kulit merah kehitaman, lalu tertancap di sana seolah-olah terperosok, tidak bisa masuk lebih jauh. Apa yang terjadi? Huang Sanping mengerutkan kening. Dia melihat kulit Lin Ming mulai berdesir karena mengelupas seperti potongan kertas kering yang dibakar habis oleh api. Kemudian, di bawah bagian luar yang menghitam itu ada daging lembut yang seolah-olah berasal dari bayi yang baru lahir. Saat pisau Huang Sanping mencoba memotong daging merah muda yang lembut ini, ia bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Huang Sanping tampak seperti melihat hantu saat menyaksikan adegan ini. Tapi, dia tidak percaya pada tahayul omong kosong. Dia terus mengiris tubuh Lin Ming, tetapi setiap pedang hanya mampu menggosok kulit merah yang menghitam, mengungkapkan kulit lembut yang tak tertandingi di bawahnya, bahkan tanpa bekas luka pisau pun tertinggal. Pinger, mundur. Ekspresi Huang Zixuan berubah, ada sesuatu yang tidak benar. Namun, suaranya bahkan belum memudar ketika sudah terlambat. Seluruh adegan tiba-tiba terisi. Lin Ming, yang terbaring seperti mayat di tanah tiba-tiba membuka matanya. Pupilnya diwarnai dengan lipatan kaca yang dalam, guntur keluar dari tatapannya yang tajam. Lin Ming melirik Huang Sanping yang dilanda panik dengan ketidakpedulian di matanya. Huang Sanping adalah seseorang yang tidak akan takut bahkan jika dia melihat mayat melompat dari kuburnya. Namun, tatapan Lin Ming terlalu menakutkan. Itu seperti mata dewa kematian, sikap apatis yang tidak berperasaan yang membekukan jiwa, menyebabkan siapapun yang melihatnya menggigil. Huang Sanping langsung memucat, "Pinger, cepat lari." Petik 2. Huang Zixuan mulai mengedarkan kabut hitam yang menutupi tubuhnya. Pada saat itu, dia merasakan niat membunuh yang menakutkan dari tubuh Lin Ming. Dia tidak tahu dari mana datangnya ledakan vitalitas yang luar biasa ini, bagaimana ini bisa sedikit seperti orang yang sekarat.
Dia ingin berteriak keras sebagai peringatan, namun sudah terlambat. Tangan kanan Lin Ming melintas di atas telapak tangan Huang Zixuan yang ketakutan, mengepal. Kaca. Suara renyah tulang yang patah bergema di lembah pegunungan. Hal ini terlihat jelas pada fajar pagi yang sangat sunyi. Huang Sanping menyaksikan dengan ngeri tak berdaya saat tangan kanannya tiba-tiba membungkuk dengan canggung, tulang menonjol dari pergelangan tangannya. Untuk beberapa waktu, dia diam, tidak percaya sama sekali pada apa yang baru saja terjadi. Ah! Huang Sanping meratap kesakitan dan putus asa. Pada saat yang sama, Huang Zixuan menembak ke depan. Mati. Dengan terburu-buru, dia tidak dapat memikirkan mengapa Lin Ming tidak mati, atau bagaimana dia tiba-tiba menghancurkan tulang Huang Sanping. Pedangnya disodorkan ke depan, langsung ke dada Lin Ming. Lin Ming tiba-tiba berbalik, dan esensi sejati yang dulunya sunyi meletus seperti gunung berapi, bersama dengan kekuatan guntur dan api dari benih dewa sesat. Momentum Lin Ming telah meningkat menjadi ekstrim. Tangan kanan Lin Ming bersinar dengan pancaran esensi sejatinya yang biru, dia mengulurkan tangan dan meraih pedang Huang Zixuan. Kakak, Zizizi. Untuk kengerian Huang Zixuan yang akan segera terjadi, Lin Ming benar-benar merebut pedang dengan kepala telanjangnya, dan memutar harta karun tingkat tinggi itu dengan daging telanjang di telapak tangannya. Apa? Huang Zixuan benar-benar tidak percaya. Meskipun telapak tangan Lin Ming diselimuti esensi sejati biru, tidak mungkin daging manusia melengkungkan harta manusia bermutu tinggi. Ada seniman bela diri yang ahli dalam keterampilan bertarung tinju dan telapak tangan, tetapi mereka semua menutupi tangan mereka dengan sarung tangan harta karun. Kalau tidak, bagaimana mungkin tubuh manusia bisa dibandingkan dengan senjata harta karun? Dalam sekejap, Huang Zixuan tidak bisa lagi merenungkan ini. Saat tangan kanan Lin Ming mencengkeram pedang harta karun, tangan kirinya membentuk kepalan tangan. Dalam sekejap, Huang Zixuan tidak bisa lagi merenungkan ini. Saat tangan kanan Lin Ming mencengkeram pedang harta karun, tangan kirinya membentuk kepalan tangan. Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Esensi sejati yang sangat besar dan brutal yang bergetar meletus seperti tsunami besar. Pada saat itu, Huang Zixuan merasa tubuhnya sendiri adalah selembar daun dalam badai raksasa, dia bisa terkoyak kapan saja. Pada saat kritis ini, Huang Zixuan memberikan tembakan keras, dan esensi sejati dalam tubuhnya berputar hingga batasnya, berubah menjadi cahaya pedang tajam yang bertabrakan dengan tinju Lin Ming. Kaca. Cahaya pedang hancur berkeping-keping dan Huang Zixuan membalik ke belakang seperti layang-layang patah, darah di tubuhnya melonjak. Dia nyaris tidak bisa menjaga keseimbangannya saat dia jatuh ke tanah, terpaksa mundur beberapa langkah. Wajahnya diwarnai ketakutan. Bukan hanya Huang Zixuan, tetapi Pawang Elang, dan kakak ketiga juga memiliki perubahan total pada warna kulit mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Lin Ming yang terbaring di tanah seperti mayat tiba-tiba hidup kembali? Dari mana asalnya esensi sejati dalam tubuhnya? Dan yang paling terkejut adalah Zhou Xinyu. Dia adalah orang yang tinggal bersama dengan Lin Ming sepanjang waktu ini, dan dapat melihat perubahan fisik dari tubuhnya. Dia telah melihat lebih dari setengah esensi sejati Lin Ming meninggalkan tubuhnya, dan api hidupnya menjadi sangat lemah. Dari mana datangnya kekuatan yang menakutkan ini? Episode ke-345, dengan judul Seni Iblis Pemecah Guntur. Langsung ke dalam alurnya. Kamu, siapa kamu? Huang Zixuan memandang Lin Ming, khawatir. Sebelum mereka mengejarnya jauh-jauh ke sini, dalam sekejap ketika mereka bertarung, dia belum dapat dengan jelas melihat kultivasi Lin Ming. Tapi sekarang Lin Ming di depannya, dia melihat bahwa dia berada di periode kondensasi puls akhir.
Untuk seseorang yang baru saja memasuki periode kondensasi pulsa untuk benar-benar dapat menelan kristal hati iblis yang hancur dengan kultivasi itu dan tidak mati, namun juga memiliki kekuatan untuk menekannya setelah itu, apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini? Lin Ming tidak membuang waktu menanggapi omong kosong Huang Zixuan. Setelah dia menelan kristal hati iblis yang hancur dan menenangkan sumsumnya, tubuhnya harus menghasilkan darah baru. Meskipun dia dengan lancar memasuki periode kondensasi nadi yang terlambat, proses pembuatan darah baru setelah temper sumsumnya telah menghabiskan hampir semua esensi aslinya. Sekarang energi yang dia gunakan hampir murni dari esensi sejati terkompresi yang tersembunyi di dalam benih dewa sesat. Tapi, esensi sejati semacam ini akan dikonsumsi dengan cepat. Itu sama dengan membuka kekuatan dewa sesat, tidak mungkin untuk bertahan lama. Tangan kanan Lin Ming bergetar, tombak komet ungu terbang ke depan. Esensi sejati Azure melolong di udara, ruang di sekitar titik tombak mulai bergetar. Kulit Huang Zixuan tenggelam. Dia dengan dingin berkata, "Sepertinya kamu ingin cepat mati. Anda pikir Anda menang melawan saya hanya dengan satu gerakan. Jangan paksa saya untuk menggunakan teknik terlarang sekte perebutan bulan. Kami berdua akan mati bersama." Petik 2. Mendengar kata-kata, teknik terlarang, Lin Ming tidak menanggapi, tetapi Zhou Xinyu memucat. Jelas, teknik terlarang yang disebutkan Huang Zixuan ini tidak palsu. Sir Lin, teknik terlarang sekte perebutan bulan diperoleh pada tahun yang sama saat mereka menginvasi kota Silent Demon Emperor. Itu setengah dari slip giok keterampilan rahasia iblis yang mereka peroleh, teknik hebat bayangan darah. Anda dapat membunuh 1000 dengan kehilangan 800. Untuk menggunakannya membutuhkan seseorang untuk mengorbankan kekuatan hidup dan kultivasi mereka sebagai harga. Kekuatan dari skill ini sangat kuat. Zhou Xinyu dengan cepat berkata kepada Lin Ming melalui transmisi suara esensi sejati. Pertempuran ini secara alami akan ditentukan oleh Lin Ming, dia hanya ingin memberitahunya. Huang Zixuan dapat menebak dari ekspresi wajah Zhou Xinyu yang dia gunakan pada transmisi suara esensi sejati untuk berbicara dengan Lin Ming, dan kemudian senyum sombong muncul di wajahnya. Dia mengancam berkata, "Nak, biarkan aku memberimu tip. Setelah saya menggunakan teknik ini, Anda pasti akan mati. Tapi, saya tidak ingin melukai hidup dan kultivasi saya. Dibandingkan dengan hidupku, harta karun yang ditinggalkan oleh sekte perebutan bulan secara alami tidak signifikan. Jika Anda bersedia menyetujui gencatan senjata, maka saya akan melepaskan Anda. Anda bahkan dapat mengambil beberapa harta karun. Jika tidak, kamu akan mati." Petik 2. Lin Ming tidak menanggapi Huang Zixuan dengan kata-kata. Mereka satu-satunya yang menanggapinya adalah tombak Lin Ming, mengepul dengan kekuatan guntur dan api yang menggelinding. Hong long long. Udara bergetar, esensi sejati melolong. Wajah Huang Zixuan bersinar dengan ekspresi mengerikan, "Kamu telah memaksa tanganku." Seni hebat bayangan darah. Petik 2. Pah. Garis darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di pelukan Huang Zixuan. Esensi sejatinya menyatu dengan darah, menjadi kabut berdarah. Tiba-tiba, kabut hitam yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi warna merah menyala. Mata Huang Zixuan berubah menjadi merah darah, otot-otot. Tangannya menonjol, kukunya menjulur seperti cakar setan. Tatapannya penuh dengan haus darah. Seni hebat bayangan darah ini tidak hanya merusak kehidupan dan kultivasi seseorang, tetapi juga akan memengaruhi keinginan mereka. Begitu mereka menggunakannya, mereka tidak akan bisa mengendalikan keinginan untuk menyembelih dan haus darah yang mengamuk di hati mereka. Mati. Huang Zixuan bergegas keluar dengan sebuah pukulan. Cakar iblis merah besar terbang menuju Lin Ming, disertai dengan ratapan dan tangisan hantu, dan gelombang angin dan udara berdarah.
Angin darah ini bukanlah ilusi, tetapi benar-benar darah Huang Zixuan. Saat Lin Ming menghadapi cakar iblis merah besar ini, penglihatannya menyempit. How, raungan naga yang memekakkan telinga menghantam langit. Pada saat itu, jeritan naga memecahkan awan dan membelah batu, kekuatan agung naga yang mengisi ruang tak berujung, mengejutkan pikiran dan tubuh siapapun yang mendengarnya. Momen singkat itu seperti ilusi, seperti mimpi. Petir Dewa Naga Banjir Ungu yang mengintai di dalam benih dewa sesat meraung, berubah menjadi bayangan naga banjir ungu saat bentrok dengan cakar iblis. Bang! Cakar iblis merah pecah, gelombang kejut melonjak ke segala arah. Batu pecah terbang kemana-mana, dan semua tanah dalam jarak puluhan kaki dijungkir balikkan atau dihancurkan. Tapi di tengah kabut berdarah, guntur Dewa Naga Banjir Ungu menerobos, menabrak Huang Zixuan. Wajah Huang Zixuan langsung memucat, guntur macam apa ini? Kekuatan guntur adalah elemen yang paling menekan hantu, kejahatan, dan makhluk iblis. Selama badai petir, hantu tidak bisa lahir. Mereka yang mengembangkan seni iblis atau seni hantu sering berubah menjadi abu dan padam ketika menghadapi kesengsaraan surgawi selama bencana guntur mereka. Adapun guntur ilahi naga banjir ungu, itu adalah jiwa guntur tingkat tinggi, dan itu juga berisi kekuatan naga yang tak tertandingi dan melekat. Darah Lin Ming juga menyatu dengan darah naga sejati. Bagaimana mungkin seni iblis pemula kecil menolaknya? Apalagi Huang Zixuan yang hanya memiliki setengah dari keseluruhan. Menghadapi petir ilahi naga banjir ungu yang menderu, Huang Zixuan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan esensi darahnya. Kabut hitam dan merah berubah menjadi perisai berdarah di depannya, menghalangi serangan guntur Dewa Naga Banjir Ungu. Bang! Perisai itu hancur. Huang Zixuan menjerit sedih saat dia terbang mundur. Lin Ming tidak memberinya kesempatan terkecil untuk mengatur napas. Dia segera menunjukkan Raja Wali Emas menghancurkan Void, dan tubuhnya berkedip saat dia muncul di dekat Huang Zixuan, tombaknya menusuk. Kekuatan guntur dan nyala api meledak. Lin Ming menggunakan 20% dari Thunder Fury Annihilation yang sebenarnya. Energi menakutkan keluar dari tombak, membentuk ruang hampa udara. Wajah Huang Zixuan berubah. Dia mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk melakukan serangan balik. Dia menebas dengan cakar iblisnya, menghindari tombak komet ungu untuk meraih tulang rusuk Lin Ming. Menyerang tubuh utama Lin Ming adalah satu-satunya cara untuk memaksa Lin Ming mundur. Namun, bagaimana Lin Ming bisa memberinya harapan seperti itu? Tangan Lin Ming mengendur dan dia tiba-tiba menyerbu ke belakang, rantai api merah muncul di ujung tombak panjang. Dia telah menembakkan tombak komet ungu. Engah! Tombak komet ungu dengan mudah menembus tubuh Huang Zixuan. Kekuatan 20% Thunder Fury Annihilation tidak meledak, tetapi berubah menjadi energi mania dan brutal yang membobol tubuh Huang Zixuan, merobek semua organ dan meridiannya menjadi beberapa bagian. Huang Zixuan memuntahkan seteguk darah, dan keputusasaan yang sepi melintas di matanya. Dantiannya tidak hancur jadi dia tidak akan langsung mati, tapi dia hanya bisa hidup beberapa saat lagi. Rantai merah tua itu menegang, dan tombak komet ungu ditarik lepas. Saat tombak keluar, darah menghujani lantai, dan mayat Huang Zixuan jatuh ke tanah. Melihat darah Huang Zixuan mewarnai batu merah, pawang dan saudara ketiga Huang Zixuan menjadi pucat. Mereka tidak bisa mempercayai semua yang baru saja terjadi. Seorang tetua pelataran luar dari Sekte Perebutan Bulan, Huang Zixuan, yang kekuatannya mencapai batas alam Hautian sebenarnya dibunuh dalam waktu kurang dari 10 napas oleh anak laki-laki seperti itu. Pertempurannya cepat, gerakannya sengit. Itu membingungkan dan tidak terduga. Tetapi pada saat ini, Lin Ming menoleh, tatapan sedingin es keluar. Semua orang yang mengikuti Huang Zixuan merasa seperti jantung mereka melonjak.
Pawang elang ketakutan ke titik di mana dia segera jatuh ke tanah, tetapi dua master Hautian lainnya saling melirik, dan tanpa sepatah kata pun, meluncurkan teknik gerakan mereka dan terbang ke arah terpisah, dengan cepat melarikan diri. Kamu ingin lari? Lin Ming mencibir, lalu mengaktifkan teknik gerakan Golden Rock menghancurkan void dan konsep angin. Dia pertama-tama akan membiarkan penguasa alam Hautian Tengah itu pergi untuk saat ini, dan mengejar mendiang pria Hautian bernama kakak ketiga. Kecepatan Lin Ming tidak sesuai dengan kekuatannya, tapi itu hanya relatif terhadap para jenius mengerikan yang kecepatannya mencapai batas, seperti Jiang Baoyun. Sekarang, dengan kultivasi Lin Ming terus menerobos, seiring dengan pemahamannya tentang konsep angin yang meningkat, bagaimana mungkin seorang guru Hautian biasa yang terlambat dibandingkan dengannya. Saat keduanya melarikan diri, Lin Ming segera menyusul hanya dalam selusin waktu. Sebuah tombak menusuk ke depan, mengalir seperti sutra. 10.000 benang saripati sejati yang bergetar meraung ke daerah itu, menenun menjadi jaring yang tak terhindarkan, secara langsung menghalangi jalan pria itu. Ah! Kakak ketiga berteriak putus asa, pedangnya menebas esensi sejati biru. Namun, esensi sejati biru itu sangat kuat, bagaimana dia bisa memotongnya? Tidak hanya itu, tapi saat dia memukulnya, kekuatan getar yang menakutkan memindahkan senjatanya, menyebabkan darahnya bergolak dan senjatanya hampir terlepas dari tangannya. Jangan! Di saat hidup atau mati, saudara ketiga meninggalkan teriakan putus asa. Namun, Lin Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Sebuah tombak menembus dantian pria itu, memutar esensi sejatinya. Dantian pria itu pecah, dan dia mengeluarkan darah dari kepala, segera sekarat. Lin Ming mengambil cincin spasial pria itu dan kemudian mengambil tombaknya. Dia berbalik ke arah lain untuk mengejar seniman bela diri Hautian Tengah. Meskipun budidaya Lin Ming telah mencapai periode kondensasi puls akhir, dengan kekuatannya mengejar satu orang baik-baik saja, tetapi mengejar dua agak merepotkan. Dengan kekuatan-kekuatan jiwa Lin Ming saat ini, dia belum dapat sepenuhnya mengunci seseorang. Gunung tandus yang luas ini memiliki lembah dan tebing batu di mana-mana. Jika orang ini mencari tempat untuk bersembunyi, maka akan sangat sulit untuk menemukannya. Namun, Lin Ming tidak sendiri, dia juga memiliki naga banjir bersayap. Pada saat yang sama Lin Ming mengejar saudara ketiga, Qian mengikuti guru Hautian Tengah itu. Meskipun Qian masih anak-anak, ia juga memiliki kekuatan seperti seniman bela diri Hautian biasa. Ia benar-benar mampu mengikuti dan memburu Master Hautian Tengah. Setelah diikuti oleh Qian, pria itu sangat gelisah. Dengan kekuatannya yang terbatas, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Qian. Dia telah menyerang beberapa kali tanpa hasil. Sebaliknya, dia hanya membuang-buang waktunya. Dan saat ini, Lin Ming tiba. Dia membawa tombak komet ungu yang diwarnai merah dengan darah. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan kain lap, dan aura yang dia pancarkan sama dengan iblis yang gila darah. Melihat dia, pria itu ketakutan keluar dari akalnya. Pahlawan muda, mohon maafkan saya hanya dipaksa oleh Huang Zixuan. Aku tidak bersalah. Suaranya tiba-tiba berakhir di sini. Lin Ming menusuk dengan tombaknya, langsung menghancurkan dantian pria itu berkeping-keping. Polos. Lin Ming mencibir. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bersalah. Jika seseorang mencoba membunuh orang lain demi keuntungan mereka sendiri, maka mereka harus siap mati sebagai gantinya. Dipenuhi dengan haus darah dan kegembiraan ketika membunuh seseorang, tetapi sebenarnya menyatakan diri mereka tidak bersalah ketika mereka berada di ambang kematian, orang semacam ini harus mati lebih cepat. Lin Ming mengambil cincin spasial pria ini, melompat ke atas Qian, dan terbang kembali. Huang Zixuan telah meninggal, dan semua harapannya bersamanya.
Pergelangan tangan Huang Sanping dihancurkan oleh Lin Ming. Bagi seorang seniman bela diri pulse condensation normal, pergelangan tangan yang patah bukanlah luka yang fatal. Tetapi sebelum ini, Huang Sanping telah menderita serangan ekstrim dari Lin Ming, dan telah mengeluarkan banyak darah dan jeroan. Sekarang ada luka yang menumpuk di atas luka lamanya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat Lin Ming kembali, wajah Huang Sanping menunjukkan sentuhan putus asa dan ketakutan, seperti seorang pria di tempat eksekusi yang telah dijatuhi hukuman mati. Hanya sedikit orang yang tidak takut mati, terutama bakat sekte yang menjanjikan. Bibir Huang Sanping bergetar, dan suaranya bergetar saat dia bertanya, kamu adalah Lin Ming. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.